Ampunkan segala dosa kami Bapa dan kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyi lagu buka, lagu Sion nomor 189 yang akan dipandu oleh keluarga Bapak Tondo. Dan doa buka oleh Ibu Tondo. Pandanglah Yesus, ya Bapakku, yang beri hidupnya bagi aku. Hidupku hina, penuh dosa, lindungi aku di hidupnya. Dalam hidupnya ku berindu agar hidupku jadi bersih. Hidupku hina, penuh dosa, oleh hidupnya aku suci. Jiwaku takut karena dosa yang menyebabkan luka parah. Lindungi aku, Tuhan Allah, dalam hidupmu yang mulia. Dalam hidupnya ku berindu agar hidupku jadi bersih. Hidupku hina, penuh dosa, oleh hidupnya aku suci. Berikan padaku keampunan atas dosa dan kesalahan. Aku mau datang pada Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Dalam hidupnya ku berindu agar hidupku jadi bersih. Hidupku hina, penuh dosa, oleh hidupnya aku suci. Diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus Tuhan. Aku menurut sabda Allah yang tunjukkan jalan ke surga. Dalam hidupnya ku berindu agar hidupku jadi bersih. Hidupku hina, penuh dosa, oleh hidupnya aku suci. Kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan, mengucap syukur atas semua berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami di sepanjang hari ini. Ya Tuhan, terima kasih juga ya Tuhan, atas kesempatan yang begitu indah yang kami boleh rasakan di jam saat ini ya Tuhan, kami boleh dapat bertatap muka untuk mempelajari akan firman Tuhan.
Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kami yang akan membawakan acara, terutama yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah firman yang akan dibawakan ini boleh menambah iman kami untuk lebih setia kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, yang mungkin mereka belum sempat untuk mengikuti acara 100 hari berdoa ini. Biarlah dengan alasan yang patut Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Sempurnakanlah doa kami yang jauh dari sempurna ini. Ampuni segala dosa kami yang begitu banyak. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sekarang kita akan mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Ibu Norma Makadada. Dipersilakan. Baik, tes. Apakah saya terdengar? Terdengar, Tante. Oke. Selamat malam, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini, pertama-tama saya mengucapkan puji syukur karena Tuhan sudah boleh mempertemukan kita kembali pada acara 100 hari berdoa, pada jam kesaksian ini. Kalau mau dibilang kesaksian, ya memang kita hidup memang harus selalu bersaksi di dalam kebenaran. Yang saya saksikan pada malam hari ini betapa besar cinta Tuhan di dalam kehidupan selama saya bekerja. Teristimewa yang saya akan saksikan bahwa penyertaan Tuhan dan doa-doa yang sudah dipanjatkan melalui doa pribadi maupun perjemaat, itulah yang sudah saya rasakan, berkat yang sudah saya terima. Saya pertama-tama memberikan kesaksian ini masalah membentuk di dalam suatu sistem perbankan untuk komputerisasi. Kebetulan saya di unit kerja Human Capital Division atau lebih ininya personalia dan umum. Dan saya pada saat dipindahkan ke unit kerja tersebut, saya tidak memiliki keterampilan. Saya tidak memiliki keterampilan komputer. Dan pada saat itu cabang kami yang artinya cabang di Palembang ini adalah salah satu untuk percontohan cabang-cabang yang lain. Tetapi pada saat dilakukan rapat dan saya mengaku bahwa saya tidak pandai untuk keterampilan komputer. Saya bilang sama pimpinan saya tidak bisa Pak untuk mengakses semua karyawan untuk sistem database yang harus saya lakukan. Karena saya memang pertama saya tidak punya keterampilan komputer yang mahir. Terus jadi pimpinan saya bilang, begini saja, dijalankan saja, nanti tim akan ke sini. Nah, ya oke, tepat pada saat itu tim datang dari kantor pusat, dari Jakarta datang, dan kami berkoordinasi. Saya katakan, kenapa cabang di Palembang ini harus jadi percontohan? Saya bilang gitu kan, banyak cabang-cabang yang lain, yang di luar Sumatera, yang masih banyak. Tetapi tidak tahu, Bu, ini yang pilih dari direksi, bahwa cabang Palembang harus jadi contoh untuk sistem komputerisasi tersebut. Saya bilang, saya tidak punya basic, saya bilang gitu kan. Saya mengaku memang, tapi saya akan upayakan. Jadi sebanyak 80 karyawan yang harus database-nya untuk saya aplikasikan, dan saya harus teliti betul-betul apa mereka status database mereka. Ya, apakah mereka sudah menikah, mempunyai anak, tanggal lahir, suami, istri, itu yang perlu di database yang terbaru. Jadi pada saat berlangsung seiring berjalan waktu, saya diperbantukan dengan anak yang baru masuk, yang fresh graduate, yang mereka baru tamat di bidang IT. Ya, pendek cerita, pada saat 1 bulan berlalu setelah database ini mulai disistemkan ke kami, tiba-tiba muncul satu tim untuk tim auditor. Biasa setiap tahun, kalau tim auditor, biasa itu auditor internal, jadi mereka datang untuk mengaudit semua, termasuk anggaran dan SDM. Jadi pada saat mereka memeriksa file saya, di sana saya
sudah harus dikeluarkan dari unit tersebut karena saya sudah bekerja di unit tersebut sudah di atas 5 tahun. Sebagai ketentuan hanya cukup 2 tahun saja. Jadi puji Tuhan, dalam sini Tuhan tahu yang terbaik dan saya harus dipindahkan ke unit lain karena dasarnya sudah kelamaan di unit tersebut. Jadi harus diganti dengan orang lain. Saya dipanggil sama pimpinan saya. Apa Mbak rahasianya? Saya bilang sama pimpinan saya, Pak, saya cuma minta dengan Tuhan bahwa sesuai dengan ajaran saya, Pak, saya bilang, kalau kita minta itu iman saya akui, Pak, iman saya tidak mungkin, kalau kita tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan pada Allah, Pak. Jadi apa, Allah kami juga memberikan upah, Pak, kepada ya orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya tahu, Pak, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi saya bilang. Jadi jangan kita khawatir tentang apapun juga, ya, di dalam Filipi 4 ayat 6, tetapi nyatakanlah itu dalam segala keinginan dan dalam keinginanmu kepada Allah dalam doa serta permohonan dan ucapan syukur. Itulah yang dapat mungkin saya sampaikan sehingga saya dimampukan karena saya dipindahkan ke unit lain sementara saya kena dalam arti kata dimutasikan ke unit lain karena memang cukup berat ya. Karena sistem perbankan harus online. Sementara itu kan bukan gampang kita ini. Nah, dan satu hal, pada ending saya di situ, begitu pimpinan saya mau pensiun, database-nya berkurang. Saya bilang, kenapa kamu dapatkan ini? Saya bilang, saya perhatikan, saya minta tolong, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong tunjukkan bahwa saya bisa bekerja di sini Tuhan. Apa yang saya lakukan, saya berdoa, ternyata salah satu pimpinan kami mau pensiun, database-nya tidak benar. Anaknya 2, diupdate 1. Jadi itulah betapa besar cinta Tuhan ya. Kalau kita selalu mengucap syukur dan kita selalu memberi kesaksian bukan berarti harus kita mengada-ada dalam arti kata kita bersyukur dan kita bersaksi di gereja karena Tuhan sudah memberikan kita kesempatan waktu untuk beribadah bersama-sama, baik dalam acara Rabu malam atau ibadah Vesper ataupun ibadah sekolah Sabat yang membuat kita untuk senantiasa boleh bersaksi. Kiranya kesaksian ini boleh menguatkan kita semua. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kesaksian yang sudah disampaikan oleh Bu Norma Makadada. Baiklah, saatnya kita akan mendengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh keluarga Tesi Hombing. Ajaiblah Yesus Juru Selamatku, ajaibnya bagi aku, di lindungnya aku di celah batu, pancaran air hidupku. Di lindungnya aku di celah batu, dari panas dan daga. Di lindungnya dalam kasih yang penuh, dituntun oleh tangannya, dituntun oleh tangannya. Ajaiblah Yesus Juru Selamatku, yang angkat bebanku, dibinakannya aku tetap teguh sepanjang hidupku. Di lindungnya
dari panas dan dahaga. Dilindungnya dalam kasih yang penuh, dituntun oleh tangannya, ditudung oleh tangannya. Bila aku nanti diangkat Yesus di dalam kemuliaan-Nya, ramah serta kasih-Nya yang sempurna akan puji di surga. Dilindungnya aku di cala batu, dari panas dan dahaga. Dilindungnya dalam kasih yang penuh, ditudung oleh tangannya, ditudung oleh tangannya. Terima kasih lagu pujian oleh keluarga Bapak Tesi Hombing. Baiklah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Asnawi Hutagalung. Kami persilakan. Shalom dan damai sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan kita kepada semua anak-anak Tuhan yang baik di distrik Palembang. Sudah lama tidak ketemu, rindu. Selamat baku dapa malam ini. Terima kasih buat hamba Tuhan yang baik, Pendeta Simarmata dan juga Ibu Norma Makadada yang memberikan pelayanan firman kepada kami pada malam hari ini untuk program 100 hari berdoa di hari yang ke-63 ini. Tenang rasanya, sukacita di hati untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih keluarga Tondo, Prayitno, dan keluarga Sihombing yang sudah memandu kita lagu pujian dan lagu spesial pada malam hari ini. Nama Tuhan kiranya ditinggikan, dipermuliakan lewat ibadah doa malam ini. Terima kasih buat semua umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang baik, yang penuh perhatian dan bergabung, dan juga yang terhubung secara online dalam program doa kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan dipermuliakan dan berkat-berkatnya menjadi bagian kita dengan kuasa doa yang kita lakukan dari malam ke malam, dari hari ke hari, dari pagi ke pagi. Mari kita berdoa menyiapkan hati kita supaya kita menerima firman Tuhan. Bapa kami Allah di surga, Allah yang baik penuh kasih karunia, terima kasih atas kehidupan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih atas waktu yang baik malam ini. Kami boleh saat teduh menyerahkan hati kami, mendengarkan firman Tuhan, beribadah dalam doa 100 hari, dan memuliakan nama Tuhan malam ini. Biarlah Roh Kudus-Mu mengilhami dan menyegarkan rohani kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pekabaran kita malam ini, Tuhan Yesus mengundang kita. Dan Tuhan menginginkan kita memiliki pandangan yang murni, pemikiran yang jernih, hati yang suci, yang telah disucikan oleh kuasa Roh Kudus. Memiliki jiwa yang selalu rindu untuk melihat wajah Tuhan dan kemuliaan-Nya. Hidup kita selalu dalam kerohanian yang penuh dengan semangat di dalam kesalehan dan pelayanan.
Inilah kerinduan Yesus kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipanggil dan ditebus oleh karena kasih dan pengorbanannya di kayu salib Golgota. Itu sebabnya Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat 8. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah ucapan bahagia yang keenam dari 8 ucapan bahagia di mana Yesus sedang berkhotbah dan mengajar di atas bukit, dan Tuhan memiliki kerinduan yang sangat dalam untuk kita, supaya kita dapat melihat wajah Tuhan, selalu dalam suasana hadirat Tuhan setiap saat. Matius pasal 5 sampai 7 itu dikenal dengan pengajaran di mana Yesus sedang menandaskan fundamental doktrin yang inti, yang pokok tentang keselamatan orang-orang berdosa, dan menyatakan juga kepada kita sebuah kualitas rohani dan karakter di mana umat-umat Tuhan akan tinggal di sebuah kerajaan sorga yang Tuhan sediakan bagi kita. Pengajaran Kristus dimulai dengan ucapan 8 berbahagia. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena inilah kebutuhan setiap orang berdosa. Doa-doa orang Yahudi, baik secara pribadi dalam ibadah rumah tangga maupun secara umum ibadah secara jemaat. Mereka selalu merindukan kebersamaan dengan Tuhan, merindukan kesucian Tuhan, merindukan kemuliaan Tuhan, merindukan hadirat Tuhan, supaya mereka hidup di dalam suasana berkat-berkat Tuhan dan membawa kehidupan yang bersuka cita, berbahagia. Dan ketika Yesus datang, Yesus menjawab dan mengabulkan doa-doa umat-umatnya itu. Itu sebabnya Yesus mendahului dengan 8 ucapan berbahagia. Dan malam ini kita berbicara di Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hambanya Ellen White mengatakan, Roh Kudus membawa kebenaran tentang Allah. Dan ia yang telah dia utus, Yesus yang telah diutus Allah, akan membukakan pengertian kepada setiap hati manusia. Khotbah di atas bukit halaman 26. Kondisi hati kita yang harus tetap kita pelihara dan jaga, pikiran yang bersih dan murni, bukan oleh kekuatan kita, bukan oleh kesanggupan kita, bukan oleh pengetahuan kita, bukan oleh karena akal budi kita, tetapi karena penyerahan kita dan Roh Kudus yang bekerja untuk menyucikan kehidupan kita di dalam kebenaran Kristus dan di dalam hidup kesalehan. Yesus menekankan ini, masalah hati, saudaraku. Ini masalah hati. Matius pasal 15 ayat 18 sampai 19. Bahwa semua yang keluar dari mulut, semua yang keluar dari pikiran, yang diucapkan oleh setiap orang, itu muncul dari hati. Hati menjadi sumber mata air. Mata air yang jernih, yang bening, atau mata air yang keruh dan kotor. Tergantung cara kita untuk menjaga hati kita. Saudaraku, itulah sebabnya Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saudaraku, hati yang akan membawa kita kepada melihat wajah kemuliaan Tuhan, maka akan terpancar pikiran yang murni, hidup yang cemerlang, yang memantulkan sinar kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga banyak orang terberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau bertanya malam ini, apakah Anda rindu untuk melihat Tuhan? Seberapa besar kerinduan saudara untuk melihat wajah Tuhan? Tuhan sangat rindu umat-umatnya dapat melihat Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Dan apakah sambutan yang sama
kita memiliki kerinduan yang sama untuk melihat wajah Tuhan. Ketika Yesus mengundang kita dan sudah menawarkan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sekalipun dosa memisahkan kita antara Allah dengan manusia, sorga dan bumi, yang jaraknya terpisah begitu jauh. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, Dia telah mendamaikan kita dengan Allah. Dia telah menghubungkan bumi dengan sorga. Sehingga memungkinkan kita, setiap orang yang menjaga kesucian hatinya oleh kuasa Roh Kudus, akan dapat melihat Allah. Konsep perjanjian lama selalu dipusatkan kepada Allah yang selalu menunjukkan dirinya untuk memperkenalkan dirinya supaya dapat dilihat dan dipercayai oleh umatnya. Supaya umat itu didapatkan berkat dan sukacita. Lalu dalam perjanjian baru, kita lihat kalau kita baca, kita teliti, terpusat kepada Yesus Kristus sebagai wujud yang nyata, yang penggenapan dari semua nubuatan perjanjian lama. Yang tadinya tidak dapat dilihat, sekarang semua orang bisa lihat, bisa jamah, bisa sentuh Yesus Kristus sebagai Allah yang sudah menjadi manusia dan diam di antara manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, seberapa besar kerinduan Anda untuk melihat Tuhan? Tolong kita renungkan. Betapa seringkah Anda melihat wajah Tuhan? Melalui mimpi, melalui hayal, melalui sebuah penglihatan, melalui sebuah vision, melalui sebuah peristiwa, kejadian. Apakah Allah hadir di sana? Apakah Anda melihat ada campur tangan Tuhan di sana? Apakah Allah hadir di sekitar kehidupan Anda? Apakah hadirat Tuhan ada di hati Anda? Adam, orang yang disebut berbicara dengan Tuhan face to face. Ketika dosa belum ada masuk ke dalam dunia ini. Bahwa Tuhan berbicara muka dengan Tuhan. Habel, keturunan yang kedua dari Adam. Saya yakin, bila mana saya membaca Kejadian 4 ayat 4 dan Ibrani pasal 11 ayat 4, saya yakin Habel juga pernah melihat Tuhan. Pernah juga melihat wajah Tuhan. Karena dia hidup benar, setia, dan korban-korban persembahannya berkenan kepada Tuhan. Henok, keturunan yang ketujuh dari Adam, dijuluki dengan orang yang bergaul dengan Allah, yang selalu bercakap-cakap dengan Allah, mengadakan conversation dengan Allah, orang yang menjadi pendoa, kehidupannya adalah kehidupan doa setiap saat. Jadi dia diangkat ke surga, bukan hanya melihat Tuhan, tapi sudah bersama dengan Tuhan di surga. Kejadian 5:22-24. Abraham, kalau kita meneliti perjalanan Abraham dari Kejadian pasal 12 sampai kepada pasal 22, Allah sering menunjukkan dirinya kepada Abraham, mengunjungi Abraham, dan Abraham selalu melihat wajah Tuhan. Bahkan pernah di Kejadian 18 ayat 1, Abraham dikunjungi oleh Tuhan dengan 3 tamu sorga. Saudaraku, bukan hanya itu. Abraham selalu hidup dalam kebenaran dan selalu bersama dengan Allah. Sehingga Yakobus menekankan bahwa Abraham sahabat Allah. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Suatu kesempatan yang istimewa. Hak yang luar biasa. Kalau kita bisa menjadi sahabat Allah. Yang selalu bercakap-cakap dan bertemu dengan Tuhan. Yakobus pasal 2 ayat 23. Yakub, Panim El Panim. Dalam bahasa Ibrani adalah Yakub Panim El Panim, orang yang pernah melihat wajah Tuhan. Kejadian 32 ayat 20. Walaupun sebenarnya ini adalah istilah teologi, bahwa ini teopani. Banyak orang mengatakan bahwa ayat ini adalah teopani. Teopani itu cara manusia menggambarkan bahwa dia pernah melihat wajah Tuhan. Saudaraku, pertanyaannya, siapakah yang dapat melihat wajah Tuhan? Orang berdosa, Allah yang mulia dan kudus? Mampukah kita melihat wajah Tuhan? Yohanes 1 ayat 18. Hanya Yesus yang dapat melihat wajah Tuhan. Tapi jangan takut Bapak Ibu. Yesus sudah berjanji
Yesus sudah mengundang, Yesus sudah menawarkan kepada kita malam ini dalam Matius pasal 5 ayat 8 bahwa orang yang suci hatinya akan dapat melihat Tuhan. Saudaraku, inilah pekabaran istimewa bagi kita malam ini. Musa dijuluki orang yang pernah melihat wajah Tuhan. Keluaran 33 ayat 11. Ayat 18 sampai 23. Karena Tuhan telah menunjukkan wajahnya kepada Musa. Walaupun kalau kita baca Alkitab itu, punggungnya yang ditunjukkan Tuhan kepada Musa. Artinya, Musa adalah orang yang paling dekat dan pernah bertemu dengan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi Kristus memiliki sebuah kerinduan untuk kita malam ini. Itulah sebabnya Yesus menjamin, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Yang terakhir saya mau katakan, Yohanes yang kekasih di Pulau Patmos bukan hanya melihat Tuhan, tetapi diundang Tuhan naik ke sorga. Pintu sorga terbuka, Yohanes masuk, dan bukan hanya melihat Tuhan, melihat malaikat-malaikat, melihat 24 tua-tua, bahkan melihat tahta Allah di sorga. Kalau kita baca Wahyu pasal 4 dan 5. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, luar biasa janji Tuhan kepada kita malam ini lewat firman-Nya. Hambanya Ellen G. White mengatakan, hati yang suci melihat Tuhan dalam suatu hubungan yang baru dan penuh kasih sebagai penebus mereka, dan sementara melihat kemurnian dan keindahan karakter Yesus, mereka merindukan untuk memantulkan gambar dan rupa Allah. Khotbah di atas bukit halaman 26. Inilah janji Tuhan kepada kita malam ini. Tidakkah kita berbahagia bahwa Tuhan itu amat baik. Dia rindu kita selalu terhubung dengan sorga dan melihat Yesus. Rasul Paulus menekankan dalam Ibrani pasal 12 ayat 14. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi saudaraku, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Ini sebuah tawaran, jaminan yang pasti untuk kita. Hati yang disucikan, pikiran yang dijernihkan, dan kesalehan hidup adalah jaminan untuk melihat Tuhan. Ini bukan pekerjaan kita. Ini bukan kehebatan kita. Tapi karena kasih karunia Allah dan Roh Kudus yang bekerja, tugas kita hanya satu, menyerahkan hati kita setiap saat, setiap detik, setiap hari kepada Tuhan. Karena ini adalah pekerjaan Tuhan lewat Roh Kudus, penyucian hidup seumur hidup. Oh Bapak Ibu Saudaraku, saya sangat bersuka cita malam ini oleh karena jaminan pekabaran Yesus dari Matius pasal 5 ayat 8 ini. Apakah Anda juga senang? Apakah Bapak Ibu memiliki sebuah kerinduan yang sama? Mari kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan malam ini. Terpujilah Tuhan lewat pekabaran dan ibadah doa malam ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami, Allah yang di sorga, Allah yang penuh kasih karunia. Terima kasih atas kehidupan. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Terima kasih atas pengampunan dosa yang Kau adakan bagi kami. Terima kasih ya Yesus, janjimu pasti bahwa Engkau menawarkan kepada kami sebuah jaminan bahwa kami akan melihat wajah Tuhan. Bukan nanti ketika Yesus datang kedua kali, tapi setiap saat dalam kehidupan kami, hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Dan yang paling mulia dan berbahagia, ketika kami melihat Yesus di awan-awan, bila mana Engkau datang kedua kali, hendak menjemput kami. Dan kami semuanya akan menyongsong Engkau di awan-awan. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa untuk semua umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat yang Kau kasihi di distrik Palembang,
dan seluruhnya di Sumatera kawasan selatan. Supaya Tuhan memberkati, melindungi, memeliharakan, menjauhkan mereka dari mara bahaya dan penyakit, menyingkirkan wabah COVID-19 ini dari sekitar kami. Bahkan kami rindu Tuhan cepat bertindak, melenyapkan wabah COVID-19 ini dari negeri kami, negara kami, supaya kami bisa beraktivitas, bisa melakukan pelayanan jemaat, dan menyelesaikan misi yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan negara kami juga bisa bangkit dalam bisnis, perdagangan, dan ekonomi. Bapa di sorga, berkati pekerjaan, tugas-tugas dari semua umat-umat Tuhan, supaya mereka bersuka cita menikmati kasih Tuhan. Bagi mereka yang sekolah, para pelajar dan kuliah, berkati mereka dalam pendidikan, hikmat, dan tambahkan pengetahuan, sehingga mereka berhasil. Berkati para guru-guru dan sekolah-sekolah, seluruhnya yang ada di daerah Sumatera kawasan selatan, supaya Tuhan memberikan kemajuan, memberkati mereka dalam kecukupan dan kebutuhan-kebutuhan mereka, dan maju di dalam pendidikan. Berkati semua dokter, perawat, dan para medis yang bekerja di bidang kesehatan, supaya Tuhan memberkati mereka, menggunakan mereka menjadi sarana-sarana dan alat Tuhan untuk menyelesaikan dan menyembuhkan banyak jiwa di dalam penyakit mereka. Dan biarlah rumah sakit, klinik, semuanya akan maju untuk menyatakan Tuhan adalah Allah kami. Oh Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, dan juga ofiser dan staf departemen di daerah Sumatera kawasan selatan. Kiranya Tuhan menyirami mereka dengan roh dan kuasai mereka, tambahkan hikmat dan kuasa untuk menyatu padukan semua pekerjaan Tuhan, bekerja sama dengan baik dengan seluruh umat-umat Tuhan yang kau percayakan berbagai talenta, kemampuan, dan kesanggupan untuk menyelesaikan misi di atas muka bumi, sehingga kami akan bertemu dengan Yesus dan Engkau akan datang menjemput kami. Oh Bapa di sorga, ada banyak yang mau kau sampaikan kepada Tuhan. Engkau mengetahui yang terbaik bagi masing-masing kami. Setiap persoalan kehidupan kami serahkan di tangan. Tuhan memberikan hikmat mengatasinya. Bagi mereka yang bergumul di dalam iman, berikan kemenangan iman. Bapa di sorga, bagi mereka yang sakit, kiranya Engkau sembuhkan. Dan bagi mereka yang dalam segala sesuatu, kepedihan, penderitaan, dan kesusahan hidup, kiranya Engkau memberikan berkat-berkat dan rezeki, sehingga semua umat-umat Tuhan akan bersuka cita dalam kehidupan dan melayani Engkau untuk memuliakan nama. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, atas segala jawaban doa Tuhan untuk kami pada malam hari ini. Karena akan persembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih firman yang sudah dibawakan oleh Pendeta Huta Galung. Baik, saatnya kita akan memasuki sesi doa. Yang pertama oleh Bapak M. Siahan, yang kedua Ibu Lani Pesik, apakah ada? Bila tidak ada, saya minta kesediaan Pendeta Alpen untuk pendoa yang kedua, menggantikan Ibu Lani Pesik. Pendoa yang ketiga oleh Saudara Andrew Segala. Pendoa yang kedua kesediaan oleh Pendeta A. Simbolon. Baik, kita berdoa. Yang pertama, Bapak M. Siahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersenayam dalam kerajaan surga, terpujilah kiranya namamu kekal selama-lamanya. Oleh karena kebaikan Tuhan, Tuhan telah memelihara kami di dalam kehidupan kami. Sehingga pada malam ini Tuhan kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Terima kasih atas kesaksian saudara kami Norma. Biarlah kiranya kesaksian ini boleh kami saksikan kepada saudara-saudara kami yang lain. Boleh menceritakan bagaimana Tuhan membantu kami. Demikian juga Norma telah bersaksi kepada saudaranya yang ada di kantor. Biarlah kiranya kami juga boleh menyaksikan itu sehingga menguatkan iman kepercayaan kami. Juga kami berdoa untuk Pendeta Asnawi Huta Galung. Kiranya Tuhan memberkati beliau
memberkati dalam kesehatan, memberkati pemikiran, berikan akal budi dan hikmat dari sorga dan pengetahuan yang datangnya dari Tuhan, agar hamba-Mu ini boleh berkhotbah dan menambahkan iman kami pada Tuhan. Inilah doa untuk itu. Dan kami kiranya memohon, bebaskanlah kami dari dosa dan hati kami berikan hati yang bersih agar kami boleh bertemu dengan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami memohon, meminta kecurahan Roh Kudus kepada kami masing-masing yang mengikuti 100 hari berdoa ini. Apabila nanti datang Yesus yang kedua kali, kami semua boleh ikut ke surga. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa agar Tuhan menjauhkan pandemik dari kami semuanya. Biar kiranya Tuhan mengakhiri pandemik ini dari muka bumi ini, sehingga kami bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Khususnya kami boleh kembali berbakti di rumah Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk pemulihan saudara-saudara kami, kesehatannya seperti Bapak Daniel, Ibu Marita, Bapak Asep, Ibu Esther yang ada di Bandar Jaya, Ibu Miming, Ibu Marlisa, Bapak Wilson, Saudari Chiu Chen, Bapak Desi Tilon, Dr. Diksat Luban Tobing. Biarlah kiranya Tuhan memberikan pemulihan kepada saudara-saudara kami ini. Berikan ketabahan, kesabaran untuk menunggu pemulihan ini. Sehingga pada waktunya mereka boleh bekerja seperti sebelum kala. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Juga kami berdoa untuk saudara kami yang sakit seperti Ibu Deborah dan Ibu Sepia Luban Tobing. Mereka masih di dalam penyakit. Biar kiranya Tuhan mengangkat semua penyakitnya melalui obat-obat dan prasarana yang mereka pergunakan. Sehingga melalui berkat Tuhan mereka dapat kesembuhan dan berikan ketabahan dan kesabaran untuk menunggu itu kepada keluarganya masing-masing. Inilah doa dan harapan kami Tuhan. Doa kami ini boleh disambung oleh saudara kami. Bapa, kami serahkan orang-orang yang mengurusi pemakaman. Biarlah kiranya Engkau akan tetap memberkati mereka, mulai dari pengurus administrasi sampai mereka yang bekerja di lapangan. Terlebih Tuhan yang mengurusi orang-orang yang meninggal karena COVID-19. Tuhan kiranya akan menolong setiap pekerja, karyawan yang mengurusi jenazah-jenazah korban COVID-19 agar mereka tetap kuat dan pelayanan mereka tidak akan berhenti. Dan biarlah Tuhan mereka dapat gunakan waktu, tenaga, pikiran mereka untuk melayani masyarakat. Bapa di surga, kami juga mau serahkan organisasi Tuhan yang ada di Fiji, yang mana umat-umat Tuhan di sana mempunyai keinginan untuk merubah struktur organisasi. Tuhan, apapun yang menjadi buah pikiran umat-umat-Mu yang ada di sana, kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan mereka. Kami rindu Engkau akan tuntun umat-umat-Mu untuk mereka bisa berpikiran jernih dan mereka dapat tetap dituntun Roh Kudus-Mu. Dengan demikian, apa yang dipikirkan oleh umat-umat Tuhan yang ada di sana, itu semua hanya untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini dan akan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di sorga, kami mau serahkan juga seluruh hamba-hamba Tuhan yang bekerja di rumah sakit Advent di Indonesia. Tuhan kiranya akan berkati seluruh karyawan yang telah memberikan hati pikiran mereka untuk melayani pekerjaan Tuhan dalam bidang kesehatan.
baik yang ada di Manado, di Bandung, di Bandar Lampung, dan juga di Medan. Tuhan, Engkau tahu yang terbaik buat mereka. Kami mohon berkat-Mu, agar berkat Tuhan memenuhi segala keperluan mereka, baik itu secara fisik, baik itu secara rohani, dan juga secara jiwa. Bapa di sorga, kami juga memohon kehadirat-Mu, agar kiranya Tuhan tetap memberkati umat-umat Tuhan yang masih bekerja dan bahkan yang jauh dari keluarga. Tuhan akan pimpin mereka. Engkau yang lebih peduli kepada kami, umat manusia. Biarlah itu tetap nyata dan bekerja hingga saat ini dan seterusnya, sehingga kami akan mendengarkan berita bahwa umat-umat-Mu dimanapun tetap terpelihara karena pertolongan dan perlindungan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga memohon di hadirat-Mu. Kami percaya Engkaulah Jehovah Jireh, yang menyediakan kebutuhan kami, yang akan mencukupkan kebutuhan kami dengan kondisi yang kami alami saat ini, ya Bapa. Kami secara manusia melihat ini adalah sebuah kesulitan, tetapi kami umat-umat yang telah Engkau panggil, melihat dengan kacamata rohani kami, bahwa kesulitan tidak akan membuat kami akan khawatir karena kami memiliki Tuhan. Biarlah ini menjadi pengharapan seluruh umat Tuhan, bukan hanya di Palembang, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia, bahwa Tuhan akan menolong kami sehingga kami tetap bersuka cita, kami akan tetap dipenuhi damai sejahtera, dan kami akan tetap selalu bergantung dan berharap kepada Tuhan. Kami akan lanjutkan doa ini, ya Bapak, yang dilanjutkan oleh Saudara Andre. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami juga berdoa untuk gereja Advent di Harvest, Alabama, Amerika Serikat. Kami tahu Bapa, gereja ini terletak di wilayah dengan penduduk yang memiliki penghasilan rendah, sehingga memiliki angka kejahatan yang tinggi. Kami berdoa Bapa untuk umat-umat-Mu di sana, para penginjil-penginjil-Mu, berkati mereka dengan akal budi di surga, agar dapat menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak lagi. Kami juga berdoa Bapa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Mereka ini rentan sekali terhadap virus corona Bapa. Tolong berkati mereka dengan kesehatan yang cukup dan daya tahan tubuh yang kuat, sehingga mereka dapat terhindar dari virus ini. Kami juga berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami, umat-umat Tuhan yang belum bisa mengikuti ibadah lewat Zoom pada malam hari ini. Berikanlah mereka juga kesehatan Bapa dan ingatan agar dapat selalu beribadah kepadamu. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap orang tua agar dapat dengan bijaksana mengisi waktu untuk anak-anaknya selama masa pandemi ini, selama isolasi mereka di rumah. Kami juga berdoa Bapa untuk sekolah-sekolah di daerah Sumatera Kawasan Selatan agar banyak siswa-siswa baru yang dapat masuk, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dapat berkumpul di sekolahmu. Demikianlah doa yang kami sampaikan Bapa. Kami serahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, kita akan mengakhiri perbaktian kita dengan lagu tutup. Lagu Sion nomor 320 akan dinyanyikan oleh keluarga Bapak EU Manawan. Dan doa tutup oleh Michael Manawan. Bercahaya dari menara surga, pelayanan Injil kita menerangi dunia, pancarkanlah terangmu menelusi gelombang, supaya dapatlah kami
dalam dosa sudah tiba, ombak pun bergemuruh, matahari rindukan cahaya dari dermaga itu, pancarkan terang lampumu, menembusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Lampu selalu nyalakan, dia hanyut terang, yang mencari pelabuhan dalam malam yang gelap. Pancarkan terang lampumu, menembusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Khalik pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Pada malam ini Tuhan, di tengah-tengah COVID-19, kami datang kepadamu ya Bapa untuk berdoa dan mengikuti program 100 hari berdoa. Kami bersyukur Bapa, oleh karena kami sudah mendengarkan kesaksian yang menguatkan kami bahwa penyertaan Tuhan tiada batasnya bagi kami. Berkati juga firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah hati kami disucikan dan kami akan disebut sebagai anak Allah dan orang lain akan melihat Tuhan, wajah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga sudah menyampaikan permohonan doa kami. Biarlah itu menjadi bau-bau yang harum yang Engkau terima dan Engkau akan memberikan jawaban dari surga. Kami bersyukur Bapa, oleh karena ketika kami menaikkan doa puji-pujian permohonan, ada beberapa yang sudah dijawab. Kami bersyukur ya Bapa. Berkati kami akan berpisah melalui aplikasi Zoom ini ya Bapa. Dari manapun kami berada, biarlah kuasa Tuhan, berkat dari Tuhan akan diberikan kepada kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Diberkatilah Engkau ketika berada di dalam pekerjaan, di ladang, di rumah, dan dimanapun berada. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat, dan kami semua dapat melakukan aktivitas kami. Imun kami tetap sehat, dan sinar terang yang kami pantulkan, itu dapat bercahaya selalu. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan pertemukan kami pada besok malam dengan ibadah yang sama. Dan biarlah banyak firman, banyak kesaksian yang kami dengarkan, itu menjadi bukti bahwa kami tetap setia, tekun sebagai orang-orang kudus. Dan kami semua yang hadir pada malam hari ini, dan semua umat-umat Tuhan, dapat berkumpul bersama-sama dan masuk ke dalam kerajaan surga yang Engkau telah sediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai di sini acara 100 hari berdoa kita. Saatnya kita mendengarkan pengumuman oleh Pendeta Simarmata. Silakan. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bersyukur Tuhan sudah memimpin kita dalam mengikuti ibadah 100 hari berdoa pada malam hari ini dapat terlaksana dengan baik dan tepat pada waktunya. Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara dan juga keluarga yang sudah melayani di acara 100 hari berdoa pada malam hari ini.
teristimewa, hamba Tuhan, Pendeta Asnawi Hutagalung bersama dengan keluarga yang sudah menyampaikan firman kepada kita, yang dapat menguatkan kerohanian kita dan menuntun hidup kita untuk lebih setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati keluarga pendeta yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Baik, besok malam kita akan lanjutkan kembali ibadah 100 hari berdoa, hari yang ke-64, di waktu yang sama. Adapun yang akan melayani kita adalah sebagai berikut. Protokol Saudari Mawar Siaan, lagu buka, lagu Sion nomor 289, keluarga Pendeta Des Manungkalit. Doa buka Ibu Jes Manungkalit. Kesaksian Ibu P. Siahaan. Lagu pujian oleh Ibu Lani Pesik. Firman penghantar doa disampaikan Ibu R. Tambunan. Materi dari Fokus Doa. Pendoa kita untuk besok malam. Yang pertama, Bapak Eu Menawan. Pendoa yang kedua, Ibu S. Sihaan. Pendoa yang ketiga, Saudari Ayu Silalahi. Dan lagu penutup, lagu Sion nomor 423, keluarga Bapak Sariman Nursewan. Dan doa penutup, Ibu Linda Sariman. Inilah yang akan melayani kita di acara 100 hari berdoa untuk besok malam. Kalau ada pengumuman tambahan dari Pendeta Simbolon atau jemaat, pada saat ini kami persilakan. Tidak ada pendeta. Baik, dari jemaat ada mungkin pengumuman tambahan? Hanya mengucapkan terima kasih pendeta pada Pendeta Hutagalung untuk pelayanan. Sama-sama. 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 Terima kasih pendeta, Tuhan berkati. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk keluarga Bapak Hasim Biring dari Pematang Siantar yang bergabung dengan kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati keluarga. Terima kasih pendeta, selamat malam, Tuhan memberkati. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih juga untuk keluarga hamba Tuhan Pendeta Besnik Ataupa dari Medan yang sudah bergabung dengan kita malam hari ini. Tuhan memberkati keluarga. Ya, kepada Erwin Siagian kami juga menyampaikan terima kasih dan Tuhan memberkati telah bergabung dengan umat Tuhan di kota Palembang pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Saudari Dameria Hutagalung yang tetap setia bergabung dengan umat Tuhan di kota Palembang dalam acara 100 hari berdoa. Itulah tamu-tamu yang bergabung dengan kita di acara 100 hari berdoa pada malam hari ini. Pak Ida Supit ada. Iya, ada Yosefin Supit. Selamat malam dan Tuhan memberkati sudah bergabung dengan umat Tuhan di kota Palembang. Terima kasih. Baik, sampai disinilah acara ibadah kita pada malam hari ini. Kami menyampaikan selamat malam. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Selamat malam. Selamat malam. Pendeta Hutagalung. Liv ya, keluar. Selamat malam. Terima kasih. Itu kan. Terima kasih. Sama-sama. 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 Nah, Nah, itu. Selamat malam Kak Ina.
Halo. Halo. Halo Tante Yeni. Selamat malam. Selamat malam. Mam, sorry ya, nggak denger tadi kesaksiannya. Ya, begitulah lagi rapat. Anak mama lagi rapat, gimana? Lambat masuk. Iya, dia Di mana Bu Sri? Bu Sri mana ya? Ini Mbak Sri. Ina. Nah, Hai. Gue tambah cantik. Tambah tua aku, bukan tambah cantik ya. Tambah tua. Tambah dewasa. nggak kelihatan. Di samping Langsung masih ini. Aduh, lama nggak ketemu Bu Sri ya. Udah ketemu Apa dia still? Kak Yen, anaknya udah gede ya? Ya. Udah kelas berapa Kak Yen? Tingkat 1 dulu. Tingkat 1. Tingkat 3. SMA? Tingkat 2. Enggak, mahasiswa. Nggak di UNAI juga? Udah. Oh. Oh. Pamit dulu ya semua, selamat malam. Selamat malam Inde. Oke. Besok gabung lagi ya. Oke. Mantap. Ih, cantik banget sih. Sudah. Udah.